bahwa hukum itu seharusnya tidak pandang bulu. Tholabul ilmi faridotun alal kulil muslim ilallah dilal mahdi. Sesungguhnya tanpa fatwa MUI pun khilafah memang ajaran Islam. Yang diberikan syariat Islam adalah bahwa syariat Islam itu hadir dalam konteks untuk memberikan keselamatan. Anak-anak kita yang kelak menjadi penerus kita, yang kelak akan menjadi penerus agama ini juga akan diarahkan, akan mempunyai kepribadian Islam, mempunyai pemikiran dan juga perasaan yang Islami. Selengkapnya Di dalam perspektif kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ashabihi wa man walah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dakwah Tangsel, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam perspektif kafah, ya. Alhamdulillah kita sudah masuki edisi yang ke 284 dan kita akan membahas sebuah tema yang sangat update, ya, yaitu terkait dengan penguasa itu wajib mensejahterakan rakyatnya. Baru-baru ini kita dikejutkan, kita dihebohkan dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah berita adanya anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menganiaya dengan sangat brutal dan menurut kami tidak manusiawi, sangat luar biasa, menyedihkan. Nah, ini dilakukan oleh anak pejabat, Masya Allah, ya, ngeri sekali, ya. Dan yang paling membuat kita juga jadi tanda tanya, akhirnya terungkap harta kekayaan orang tuanya, ya, merupakan pejabat pajak dan kekayaannya itu secara hitung-hitungan matematis tidak logis, ya. Seorang PNS, ya, yang gaji konon, ya, tidak sampai 40 juta tapi bisa mempunyai harta dengan sangat luar biasa, ya. Bahkan yang terdaftar itu sekitar 56 miliar, itu pun yang terungkap, ya. Kita tahu bahwa dalam sistem kapitalisme yang lagi eksis di dunia dan juga diterapkan di negeri ini, bahwa di dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak merupakan tulang punggung ekonomi pendapatan APBN sebuah negara. Pajak merupakan sebuah urat nadi di dalam sistem perekonomian negara, ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, hampir di seluruh negara-negara kapitalis itu sekitar 70% bahkan lebih, ya, pendapatan negara itu diambil, ya, dari sektor pajak, ya. Di negeri ini ada sebuah program namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan menggelontorkan dana yang tidak sedikit, ya, hampir 750 triliun, ya, itu diambil, ya, dari uang pajak juga, ya. Lah, dengan pajak ini jelas, ya, ini akan sangat merugikan, sangat memberatkan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini kita bisa lihat, ya, data-data yang bisa kita baca di website pemerintah, ya, di Badan Pusat Statistik, ya. Ada sekitar 26 tahun 2022 ada sekitar 26,3 juta penduduk miskin yang ada di negeri ini, ya. Yang 3 tahun sebelumnya itu sekitar 24,7 juta, ya. Dan penghasilan, ya, di negeri ini rata-rata, ya, 60,7% itu penghasilannya di bawah 1,1 juta, ya. Ini adalah fakta, ya, ini fakta kondisi yang ada di
masyarakat yang ada di negeri-negeri kapitalis dan lebih khusus ada di Indonesia. Ya. Dan di Indonesia sendiri, negeri ini sendiri, ya, warga juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan akses jalan. Ya, tahun 2016 BPS melaporkan lebih dari 10.000 desa masih memiliki infrastruktur yang tidak layak, ya, infrastruktur yang buruk. Ya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah tanda tanya, ya. Bagaimana rakyat dipungut pajak yang begitu besar, ya, tetapi apa yang didapat oleh masyarakat tidak sebanding dengan apa yang sudah diambil oleh negara untuk melaksanakan roda ekonomi tadi. Ya. Sahabat dakwah Tangsel, Islam adalah agama yang sempurna. Ya, Islam adalah agama yang sudah paripurna. Di dalam Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan tentang kesempurnaan Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwa hari ini kata Allah, ya, sudah aku cukupkan nikmatku dan sudah aku sempurnakan Islam sebagai agama buat kalian. Lah, wujud kesempurnaan Islam ini di dalam sistem pemerintahan Islam yang kita kenal dengan khilafah itu melindungi rakyatnya dan menjamin kehidupan masyarakatnya. Ya. Dan di dalam sistem pemerintahan Islam atau sistem Islam itu seorang pemimpin, seorang kepala negara adalah ra'in, adalah pengayom, pengurus urusan rakyat. Dan siapapun yang diamanahi oleh syariah untuk mengurusi urusan umat ini, maka akan dimintain pertanggungjawab. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin man ra'yatih. Bahwa setiap pemimpin, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintain pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Rasulullah SAW sebagai kepala negara pada waktu itu melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan terkait dengan ini. Ya. Contohnya pada masa Rasul memberikan tempat di Masjid Nabawi pada waktu itu untuk menampung orang-orang yang tidak punya rumah, yang kita kenal dengan namanya Ahlus Suffah. Mereka ditempatkan di pojok masjid, mereka diberikan jaminan kehidupan di situ. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, dan tradisi seperti ini juga diteruskan oleh para khalifah-khalifah setelahnya. Ya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada masa Umar Ibn Khattab bahkan, ya, seorang pendidik saja, seorang guru saja sudah diberikan jaminan luar biasa, kan diberikan gaji menurut para ahli sirah itu 15 dinar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan juga bukan hanya itu saja, bukan hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Jaminan kepada masyarakat ini juga diteruskan oleh para khalifah-khalifah setelahnya. Pada masa Bani Umayyah contohnya, ya, yang kita kenal khalifah yang paling terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kisahnya sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat. Ya, sampai-sampai tidak ada orang miskin pada waktu itu. Ya. Pada masa Bani Abbasiyah selanjutnya, ya, kita bisa kenal, kita bisa temukan, ya, peninggalan-peninggalan sampai sekarang, bahwa negara memberikan jaminan kepada masyarakatnya. Dan juga Bani Utsmaniyah yang berakhir tahun 1924, tepatnya pada 3 Maret 1924 kemarin. Sahabat dakwah Tangsel, ya, syariah Islam telah menetapkan berbagai macam cara untuk menggerakkan roda ekonomi sebuah negara, sebuah masyarakat,
Ya, di situ Islam mengatur terkait dengan tata kelola kepemilikan. Ya, bagaimana Islam juga mengatur bagaimana mengembangkan kepemilikan. Ya, dan juga Islam mengatur bagaimana mendistribusikan kepemilikan tadi. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, sehingga di dalam kitab Nizamul Iqtisad, ya, seorang ulama yang alim, Al-Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya yang kita kenal Nizamul Iqtisad, sistem ekonomi Islam, ya, di situ beliau membahas, menyampaikan terkait dengan sumber-sumber pemasukan Baitul Mal untuk menggerakkan roda ekonomi sebuah negara. Dan pajak itu hanya bisa dipungut dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Karena apa? Umat Islam sudah diberikan oleh Allah rezeki yang sangat luar biasa. Ya. Negeri yang ditinggali mayoritas Muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi, untuk digunakan oleh orang-orang yang diamanai oleh syariah untuk mengurusi urusan masyarakat. Ya, digunakan untuk menggerakkan roda-roda perekonomian, yaitu dengan sumber daya alam yang melimpah. Masya Allah, ya, ini luar biasa. Nah, dan Islam juga memberikan ancaman, ya, kepada para penguasa-penguasa yang zalim, yang tidak mau menggunakan syariat Islam tadi untuk menggerakkan ekonomi, untuk mengurusi urusan masyarakat. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, artinya dengan tidak benar, ya, salah satunya adalah dengan memungut pajak yang zalim, ya, maka Allah akan mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan bagi mereka itu surga. Ini sebuah ancaman dari Rasulullah SAW yang sangat seharusnya membuat kita itu ngeri. Dan khusus untuk pemungut cukai, khusus untuk pemungut pajak, ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pemungut cukai itu adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Namun negara dibolehkan di dalam sistem ekonomi Islam, ya, negara dibolehkan memungut pajak, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika Baitul Mal memang kosong, Baitul Mal tidak ada harta untuk menggerakkan roda ekonomi. Ya. Baitul Mal kosong dan negara harus melaksanakan tugas. Ya, seorang pemimpin, seorang Amirul Mukminin itu diwajibkan untuk mengurusi tugas riayah su'unil ummah, mengurusi urusan masyarakat, mengurusi urusan umat. Dan ketika di dalam menjalankan tugas ini tidak ada, maka negara diizinkan oleh syariah untuk memungut pajak. Dan itu pun sifatnya temporel, ya, tidak selamanya, hanya sementara, dan hanya dipungut kepada orang-orang yang benar-benar akhirnya benar-benar berkecukupan. Ya, tidak seperti sekarang, ya, kita bisa lihat, ya, kondisi masyarakat kita, nggak kaya nggak miskin, semua dipungut pajak. Sahabat dakwah Tangsel, di sini bisa dari penjelasan di depan tadi kita bisa lihat perbedaan, ya, bagaimana sistem Islam dan juga sistem kapitalisme di dalam menggerakkan roda ekonomi. Dan hasilnya pun bisa kita lihat, ya, sangat kontras sekali. Alhasil dari penjelasan singkat tadi, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersegera menerapkan Islam secara kafah. Tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bersegera untuk kembali kepada syariat Islam secara kafah. Di dalam sebuah institusi yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, yaitu sebuah institusi khilafah. Untuk lebih jelasnya,
kami mengajak kepada sahabat dakwah Tangsel ya untuk membaca kafah edisi pekan ini, edisi yang ke-284 ya. Silahkan di-download di link yang sudah ada di deskripsi di bawah. Demikian perspektif kafah pekan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.